Halo, selamat datang kembali di podcast IWPI bersama Pajak Smart. Nah, kali ini kita ditemani oleh Pak Sujono dan juga Pak Rinto Setiawan nih. Tapi untuk yang episode kali ini kita akan mengulik materi dari Bapak Rinto Setiawan selaku Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Di mana episode kali ini kita akan membahas berbagai kebijakan yang sekarang ini dilaksanakan ya, yang ada di Indonesia, yang mana kalau disatukan itu bisa membuat Indonesia itu sama aja dijajah gitu. Nah, untuk lebih lanjutnya kita, akan menyapa dulu nih dari Pak Rinto. Apa kabar Pak Rinto? Ya, sehat, Mbak. Ya, apa Mbak kabar Pak Liza. Sujono? Sehat-sehat, salam ketemu lagi, Bu Aziza, Pak Iya, Rinto. Nah, iya Pak. Nah, oke Pak, kita langsung aja nih Pak. Untuk materinya Pak Rinto bisa di-share nggak Pak? Biar kita bisa melihat dan juga penonton ini bisa nanti komen-komen lah di bawah. ya, Mbak. Ya, ini Mbak Liza sudah materi saya kali ini anatomi penjajahan fiskal era modern, Mbak. Nah, ini adanya Danantara, program MBG, program Koperasi Desa Merah Putih, PMK 39 tahun 2026 dan PP 20 tahun 2026, Mbak ya. Ini peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026. Apakah sama dengan rakyat dijajah ini, Mbak? Ini dalam hal ini lebih khususan lagi adalah wajib pajak. Ini mengungkap hubungan mekanis antara pengeluaran negara yang tak transparan dan tekanan pajak yang mencekik kelas menengah serta UMKM. Ini, Mbak. Kita ketahui Danantara ini sampai bulan pertengahan tahun ini belum bisa melakukan laporan keuangan, Mbak ya, belum bisa menyajikan laporan keuangan, padahal BUMN ini adalah badan usaha milik negara dan sekarang dikonsolidasi melalui Danantara dan sampai sekarang laporan keuangannya belum terbit. Seperti itu, Mbak Aziza. Jadi kalau perusahaan-perusahaan ini kita sudah harus melakukan lapor SPT kalau wajib pajak badan itu maksimal 30 April kemarin, Mbak. Nah, ini kalau Danantara yang merupakan konsolidasi dari semua BUMN malah belum melakukan laporan keuangan. Belum membuat laporan keuangan. Ini Danantara laba BUMN yang hilang dari APBN. Nah, dividen BUMN yang dulunya lari sebagian ke APBN atau penerimaan negara, sejak ada Danantara, dividen BUMN ini lari dikelola oleh Danantara, Mbak Aziza. Nah, ini lari ke sini dulu. Ini Mbak, ke bawah ini dulu. Nah, dengan belum adanya laporan keuangan, kita nggak tahu ini. Dengan adanya Danantara, apakah penerimaan negara melalui dividen BUMN ini tambah besar, meningkat, atau tambah mengecil? Ini belum diketahui karena belum ada laporan keuangannya. Kondisi sebelumnya, dividen BUMN adalah pilar penerimaan negara dalam APBN. Walaupun kalau tidak salah kan masih sekitar 7%, Mbak ya, dari BUMN itu. Kalau pajaknya kan 82%, 80 sampai 82% itu dari pajak. Nah, yang dari BUMN itu cuma sekitar 7 sampai 8%. Itu dulunya langsung lari ke APBN. Realitas saat ini, aliran dana dialihkan ke Danantara. Kekurangan APBN ini berisiko ditutup melalui peningkatan target pajak lagi, Mbak. Jadi yang dikorbankan untuk ujung-ujungnya nanti wajib pajak. Nah, ironi transparansi, rakyat dan pelaku usaha diwajibkan lapor pajak dengan ancaman sanksi berat, namun hingga kini belum ada laporan pertanggungjawaban keuangan Danantara yang terbuka untuk publik. Ini kita lari ke program MBG ya, makan bergizi gratis. Nah, pajak semakin keras dan sasaran melenceng. Ini MBG, Mbak ya. Sumber dananya langsung ditarik dari hasil penegakan pajak masyarakat. Fakta di lapangan muncul berbagai dugaan kasus korupsi, namun program terus dilanjutkan tanpa evaluasi menyeluruh. Manfaat ekonomi tidak sepenuhnya dinikmati oleh rakyat kecil, justru kelompok dengan kedekatan ini ya dengan penguasa, partai politik, yayasan dan organisasi masyarakat ini yang menyerap aliran dana ini. Nah, ini uang dari pajak rakyat larinya ke yayasan, partai politik, TNI, Polri, dan Ormas. Rakyat kecilnya tetap susah ini, Mbak, analoginya seperti itu. Nah, Koperasi Desa Merah Putih, ini jurang anggaran baru. Nah, ini skala pembiayaan membutuhkan puluhan hingga ratusan triliun rupiah uang rakyat untuk mendanai ribuan titik di seluruh Indonesia. Risiko sistemik, potensi penyimpangan masif akibat selisih tajam antara nilai anggaran di atas kertas dengan realisasi aktual di lapangan. Nah, ini kalau Koperasi Desa Merah Putih, ini memang pemerintah biasanya akan menghindar
berargumen bahwa ini adalah memakai dana desa. Cuman ternyata kalau kita cek fakta di lapangan, jadi walaupun koperasi desa Merah Putihnya itu belum didirikan, dana desanya sudah langsung dipotong. Seperti Mbak Ziza. Jadi misalkan pembangunan koperasinya membutuhkan uang 2 miliar, lah itu dicicil bisa 4 kali, bisa 5 kali, tergantung dana desanya. Tapi itu langsung dipotong dulu, Mbak. Jadi nanti pihak desa biar harus segera menyediakan lahannya supaya segera dibangun. Ini matriks ini Mbak ya, matriks kebocoran fiskal, 3 kotak hitam penguras APBN. Nih, program Danantara, sumber dana dividen BUMN, ya, status transparansi tertutup, belum ada laporan publik, resiko sistemik, hilangnya penopang APBN, memaksa kenaikan target pajak. Kalau MBG, sumber dananya dari pajak rakyat, status transparansi berjalan tanpa evaluasi tuntas, risiko sistemik, korupsi, dana terserap elit parpol, alih-alih rakyat tetap menjadi miskin. Ini sudah terbukti, Pak ya, dengan adanya penetapan tersangka oleh Kepala BGN. Yang ketiga adalah KDMP, Koperasi Desa Merah Putih. Sumber dana APBN triliunan rupiah, status transparansi rawan penyimpangan, risiko defisit raksasa dari selisih anggaran versus realisasi di lapangan. Kesimpulan ketiga kotak hitam ini menciptakan defisit besar yang memicu negara bertindak agresif memeras pembayar pajak. Nah, ketika pengeluaran membengkak dan dividen hilang, siapa yang harus menanggung beban defisit ini? Nah, negara merespon kekosongan kas bukan dengan efisiensi, melainkan dengan mempersenjatai instrumen pajaknya, Mbak, otoritas pajak. Memasuki era ekstraksi pajak agresif melalui PMK 39 2026 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026. Ini, Mbak. Hukum termodinamika fiskal Indonesia, defisit ekstraksi pajak agresif. Ketika APBN terkuras oleh program raksasa yang tidak transparan, sistem tidak mengevaluasi pengeluarannya, sistem akan secara mekanis menekan sumber penerimaan terlemah, yaitu wajib pajak, melalui PMK 39 tahun 2026 dan PP 20 tahun 2026. Ini PMK 39 tahun 2026, yaitu ini Mbak ya, mengubah petugas pajak menjadi mesin penagih. Ini pasal 6 ayat 3 dan pasal 7 ayat 4. Kinerja capaian penerimaan pajak memiliki bobot 50% dari bobot parameter kinerja. Jadi ini, Mbak. Jadi capaian penerimaan itu menjadi 50% bobot kinerja. Aturan ini mengikat tunjangan kinerja tukin petugas pajak langsung pada nominal penagihan. KPI-nya, Key Performance Indicator, petugas ini didominasi oleh seberapa banyak uang yang berhasil ditarik dari masyarakat atau wajib pajak. Ini, Mbak. Ini teori keagenan, Mbak ya, saat target menghapus keadilan. Ini, Mbak, aspek keadilan, kemanusiaan, ini target penerimaan tukin. Nah, ini seperti ini, Mbak, sangat jomplang sekali. Dorongan agresif, teori motivasi atau agensi teori, sistem ini memaksa pelaksana tugas untuk mengejar target setinggi mungkin demi tunjangan mereka. Dampak di lapangan, pemeriksaan dan penagihan pajak menjadi sangat agresif. Aspek kemanusiaan diabaikan. Hasil akhir, masyarakat dipaksa membayar pajak yang tidak seharusnya dibayar semata-mata demi memenuhi kuota target petugas pajak. Kalau PP 20 tahun 2026 adalah jebakan pajak untuk UMKM badan. Pemerintah memaksa UMKM yang berbentuk badan usaha untuk membayar pajak jauh melebihi UMKM orang pribadi. Kondisi ini menyalahi konsep keadilan dasar. Entitas dengan skala ekonomi yang sama dihukum hanya karena perbedaan bentuk badan usaha. Warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama, namun regulasi ini menciptakan kasta beban pajak. Nah ini, Mbak, ini UMKM orang pribadi ini boleh menggunakan PPh final, Mbak ya. Kalau badan mulai saat ini sudah tidak boleh menggunakan ini, Mbak ya, PPh final. Ini, Mbak. Anatomi ketidakadilan orang pribadi versus badan. PP 20 tahun 2026. Ini UMKM orang pribadi tarif dasar pajak masih 0,5%, UMKM badan hingga 22%. Ini bisa sampai 11%, tapi maksimal sampai 4,8 miliar. Syarat administrasi sederhana, wajib pajak
Kalau yang badan wajib pembukuan kompleks. Nah, ini UMKM badan saja harus melakukan pembukuan yang sangat kompleks. Sementara Danantara yang tadi kita bahas di depan itu sampai saat ini belum bisa mengeluarkan laporan keuangannya secara ini ya kepada masyarakat secara terbuka pada publik. Jebakan gagal bukti UMKM orang pribadi tidak ada. Ini UMKM badan bisa terkena norma perhitungan sepihak. Ini sangat tinggi, Mbak, norma penghitungan ini. Catatan, fasilitas pengurangan tarif 50% bagi UMKM badan hanyalah ilusi saat dihadapkan pada realita pemeriksaan pajak. Ini, Mbak. Ilusi diskon bagaimana setengah persen berubah menjadi 10 kali lipat. Ini UMKM orang pribadi setengah persen, perbedaan skala bisa jadi 10 kali lipat. Ini bisa menjadi setara 5,5% UMKM badan yang gagal pembukuan. Ini kalau dihitung dengan norma, Mbak ya. Norma perhitungan. Step pertama, UMKM badan gagal membuktikan pembukuan, sulit bagi bisnis kecil. Petugas menggunakan norma perhitungan 50% dari omset tiba-tiba dianggap keuntungan bersih. Nah, keuntungan fiktif ini dikalikan tarif 11%. Ini hasilnya 5,5%. Ini angka 5,5 ini. Norma perhitungan bentuk badan usaha. Hanya karena bentuk badan usaha, beban pajak membengkak hingga 10 kali lipat. Ini siklus penjajahan fiskal, sebuah sistem yang dirancang. Pengeluaran gelap melalui Danantara, MBG, KDMB yang menguras APBN tanpa transparansi, defisit raksasa, rakyat dijajah oleh sistem sendiri, tekanan KPI melalui PMK 39 tahun 2026, memaksa petugas memeras rakyat dengan target 50%. Ini karena sebagai KPI itu 50% tadi yang kita jelaskan di depan, ini jebakan regulasi PP 20 tahun 2026 menjerat UMKM dengan beban bisa 10 kali lipat untuk menutupi defisit. Nah, bukan kebijakan yang salah secara kebetulan, melainkan mekanisme ekstraksi yang terstruktur. Seperti itu, Mbak Aziza. Nah, Pak, ini kan kalau misalkan terjadi kebocoran dan ketidakefisien anggaran nih dalam program-program besar negara. Nah, akibatnya seperti apa, Pak? Apalagi kalau misalkan wajib pajaknya udah ditekan habis-habisan, terus habis itu dividen dari BUMN-nya juga tidak transparan. Nah, itu gimana, Pak? Ya, kalau menurut saya seperti ini, Mbak Aziza, karena dalam perencanaan APBN ini kan berdasarkan program, Mbak ya, era APBN, rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara ini belanjanya kan sudah ditentukan, Mbak. Otomatis kan mereka tinggal mencari pendapatannya. Pendapatannya sementara ini 80-82% itu mengandalkan pajak, 7-8% itu kan dari pendapatan ini sumber daya alam melalui BUMN dan lain-lain. Nah, ini sementara ada Danantara, kan ini mengurangi, Mbak, mengurangi apa penerimaan negara yang dari sumber daya alam. Nah, sementara rencana belanja semakin meningkat, Mbak. Ya otomatis siapa lagi yang dikorbankan? Akhirnya lah ada pajak ini, pajak itu. Nah, nanti mungkin Pak Sujono bisa menambahkan itu. Nanti akan banyak itu loh, Mbak. Karena tugas pajak KPI-nya 50% dihitung dari target penerimaan, Mbak. Jadi itu masing-masing kanwil sudah diberikan target, Mbak Aziza. Misalkan Jakarta, kanwil Jakarta Barat itu berapa, nanti Jawa Timur ada 1, 2, 3, itu berapa, nanti dibagi lagi target tadi, Mbak, per kanwil, per masing-masing KPP, Mbak. Nah, setelah per KPP, masing-masing KPP, per masing-masing pemeriksa pajak. Bisa jadi seperti itu, Mbak Aziza. Ya. Nah, dengan kondisi yang kayak gini, Pak, apakah wajar, Pak, kalau misalkan, kan sumber daya alam di Indonesia cukup banyak nih ya, Pak, ya. Tapi kita 80%-nya masih berasal dari pajak rakyat gitu. Apakah hal ini itu wajar, Pak? Gimana Pak Rinto? Ya, menurut saya kalau kita ngomong wajar nggak wajar, kita lihat dulu, Mbak. Tadi kan judul materi saya kan sudah ngomong, Mbak, ini kan rakyat dijajah secara fiskal itu loh, Mbak. Ya, berarti kan kalau sudah nggak wajar ini, ya karena saya sudah mengatakan ini penjajahan fiskal, berarti kan nggak wajar, Mbak. Kalau kita berkaca dengan negara lain, contohnya di negara Uni Emirat Arab itu bisa sampai 80%, Mbak, penerimaan negaranya ditopang oleh sumber daya alam. Gitu, Mbak. Negara Arab, Qatar itu di atas 50%, Mbak, rata-rata, Mbak Aziza. Jadi pajaknya bahkan di Uni Emirat Arab itu beli mobil tanpa pajak, Mbak Aziza. Oke. Nah, kita beralih dulu ke Pak Sujono. Gimana Pak Sujono tanggapannya, Pak? Ya, selamat pagi Bu Aziza, Pak Rinto juga. Iya, Ini kebetulan Pak Ri lagi mengajar private ya. Jadi kalau ada dia lebih ramai lagi. Jadi mungkin saya berpendapat singkat aja, memberikan masukan. Tadi Bapak bilang Danantara belum membuat laporan.
Sudah itu dividen sekarang tidak masuk ke negara lagi, masuk ke Danantara. Ya. Tetapi belakangan ini ada satu hal yang lebih ini lagi, lebih luar biasa lagi. Kenapa? Karena kalau misalnya Danantara ini dia butuh uang untuk investasi, dia itu boleh minta sama negara loh, penyertaan modal dari negara. Itu baru keluar Oh, itu PP-nya. oh, PP-nya PP nomor 19 tahun 2026. ya, Masih ya, panas ya. ini. Masih Ini panas. baru aja. Jadi Ya. kalau Danantara ini kurang duit, dia bisa minta penanaman modal dari pemerintah, dari negara. Itulah makanya pasar modal kan ricu ya. Iya, Jadi iya. asing ini melihat ini, wah ini fiskal kita udah mepet begini, Iya, iya, ditambah iya. lagi sudah dividennya diambil, nanti kalau dia nggak ada duit, kita harus bantu lagi Danantara ini. Jadi ini membuat suatu ketidakpastian. Investor asing ya, menilai ini, wah ini bagaimana ini pengelolaan fiskalnya terlalu agresif, tidak hati-hati, tidak prudent. Makanya kita mengenal itu, mereka ada slogan Sell Indonesia. Iya, iya. Makanya 2 minggu yang lalu itu kan hancur kita, pasar saham kita maupun kurs kita itu hancur. Hmm. Ya, karena ini kebijakan yang agak keliru. Itu mengenai Danantara. Hmm. Lalu mengenai tadi koperasi. Ya. Saya pernah mengatakan koperasi ini kemungkinan berhasil itu hanya 20%. Ya, saya menggunakan hukum Pareto. Iya. Kenapa 20%? Enggak ada bisnis yang bisa tumbuh karena top down, diperintahkan dari atas ke bawah. Itu tidak akan tumbuh secara organik. Kebanyakan orang membentuk bisnis kan dari bawah ke atas. Iya. Iya kan? Harusnya kalau memang mau dicoba, ya jangan langsung 80.000 kopdes. Iya, iya. Buatlah 10 sebagai uji coba sambil dievaluasi. Hmm. Jangan langsung dicor gitu loh. Kalau Dan- dicor begini, selain APBN-nya bengkak, Iya, iya. keberhasilannya juga kecil. Hmm. Ya, itu kan menggunakan dana rakyat itu. Ya. Jadi pengelolanya nggak bisa sembrono begitu. Jadi ya banyak orang memandang, ini pengelolaan fiskal ini terlalu tidak hati-hati, terlalu agresif, seperti itu. Lalu mengenai petugas pajak tadi jadi mesin penagih. Waduh, ini benar ini kata Pak Rinto ini. Jadi sekarang pegawai pajak itu sudah seperti marketing. Dikasih target dan dikasih komisi, ya kan? Tadi Iya, kalau betul, Pak. 50% itu kan komisi. Nah, Makin banyak Anda menagih pajak, makin besar uang yang bisa KPI-nya, Anda Pak. bawa. Iya. Iya, berarti kan Ya. KPI berkaitan dengan penghasilan, Iya, Pak ya. betul, Pak. Ya, berarti makin besar pencapaian Anda, makin banyak uang yang Anda bawa pulang. Iya, iya. Betul nggak? Betul, Pak. Betul, Pak. Wah, itu kalau mesin penagihnya ini matre atau motivasinya ekonomi, wah dia bisa jadi orang yang sadis itu. Ya. Bisa diobok-obok ini WP ini, ya kan? Nah, lalu saya menemukan satu data yang sangat menarik ya. Hmm. Kita katanya pelaku UMKM itu sejak tahun 2021 itu tercatat di Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM lah ya. Itu ada 65 sampai 70 juta pelaku ekonomi. Pertanyaannya, berapa banyak orang sih yang masuk ke sistem? Pengertian saya masuk ke sistem itu dia masuk ke Cortex, Ya. melaporkan omsetnya, ya kan? Ya. Kalau saya bacakan datanya, Anda akan terkejut loh. Hanya 1,4 juta saja WPOP pekerja informal yang masuk ke sistem. Tetapi yang dicatat oleh pemerintah 65 sampai 70 juta. Makanya kita selalu bangga dengan UMKM. Ketika krisis, siapa yang menyelamatkan ekonomi Indonesia? Kan UMKM katanya kan. Ya. Betul. Tetapi UMKM ini masih berkeliaran di luar. Tidak mau masuk sistem. Dulu mereka tidak mau masuk sistem karena apa?
Barangkali menurut saya karena dibatasi. Anda boleh pakai 0,5%, tapi 7 tahun. Iya, iya. Banyak pelaku UMKM ini nggak mau dijebak. Wah, 7 tahun mana menarik. Nanti kalau setelah saya sudah masuk dan sudah 7 tahun, saya nggak bisa keluar loh. Bisa masuk, nggak bisa keluar loh. Ya nggak? Iya. Makanya mereka merasa itu tidak menarik. 7 tahun itu tidak menarik. Lalu bagaimana pemerintah berpikir? Ini secara kebijakan ya. Bukan menciptakan mesin penagih seperti itu. Saya lebih setuju kita membuat regulasi yang bisa memancing orang untuk masuk ke sistem. Ya, bukan dengan cari kita secara aktif keluar seperti debt collector karena kita ingin capai target, kita uber-uber. Tetapi angka bagusnya sebagai negara, kita membuat suatu aturan kebijakan untuk menarik orang-orang itu secara sukarela masuk ke dalam sistem. Nah, saya melihat terbuka. Ya, pemerintah sekarang sudah terbuka mata dan pikirannya dengan mengeluarkan PP 20 2026. Batas waktu penggunaan UMKM yang dulunya 7 tahun itu kan sudah dihapus. Jadi sekarang UMKM itu ya saya juga mengimbau ya supaya jangan-jangan yang sudah terdaftar ini yang selalu yang dicari-cari kan Wapres kita Gibran ini kan katanya kita memburu di kebun binatang karena kita ini kan sudah masuk di dalam, tinggal diburu aja kan. Tapi kalau dengan mereka itu bisa masuk ke sistem dengan iming-iming permanen, ya kan? Kalau tidak ada batasan waktu kan berarti permanen sepanjang Anda qualified memenuhi syarat menggunakan tarif UMKM ini. Berarti kan sebenarnya sektor-sektor informal yang sekian puluh juta itu yang masih sekitar 65 juta yang mau masuk ke sistem, ya harusnya jangan khawatir lagi untuk masuk ke sistem. Karena apa? Pemerintah sudah bilang, sepanjang Anda memenuhi syarat, Anda boleh pakai seumur hidup. Kami tidak akan memanjaki Anda dengan tarif progresif. Memang, tapi kita melihat apakah PP ini akan efektif. Artinya apa? Tahun depan kita harus melihat ada pertumbuhan jumlah WP yang signifikan setelah PP 20 ini diluncurkan. Kalau ada pertambahan WP secara signifikan, kita berasumsi PP ini berhasil menjaring mereka yang belum masuk ke sistem, ya kan? Saya tidak tahu kalau mereka menggunakan mesin penagih ya, yang Bapak bilang tadi, ini jangan-jangan yang di luar sistem masih takut. Waduh, saya meskipun nanti 0,5%, wah saya diuber-uber karena sudah masuk ya kan. Akhirnya ada PMK ini mereka jadi takut. Wah ini saya masuk nggak ya? Jadi dia jadi bingung ini. Saya sebenarnya mau masuk, tapi mereka itu kayak debt collector. Wah udah jangan dulu lah, ya kan? Jadi ada kemungkinan PMK yang Bapak sebutkan tadi, PMK nomor 39 itu, di mana Fiskus menjadi mesin penagih, itu akan membuat jauh itu pelaku UMKM itu masuk ke dalam sistem, jadi ragu mereka. Ini dikasih gula tapi ada jebakan gitu loh. Itu ya, itu mengenai komentar saya terhadap artikel Pak Rinto ya. Sangat menarik memang artikel Bapak ini. Jadi luar biasa ini kalau menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sujono. Nah, kembali lagi nih ke Pak Rinto sebagai penutup nih Pak. Kalau memang keadaannya seperti ini ya, dan Pak Rinto kan sering sekali menyebutkan bahwa rakyat itu pemilik kedaulatan. Nah, tapi dengan kondisi sekarang, bukankah wajib pajak itu akhirnya sama dengan dalam tanda kutip itu sumber dana Pak? Ketika negara atau pemerintah ini membutuhkan tambahan anggaran, gimana Pak? Ya, benar Mbak Aziza. Jadi memang dengan sistem yang ada sekarang ini, memang yang ujungnya dikorbankan pasti rakyat, Mbak. Dalam hal ini wajib pajak, karena sumber pendapatan negara dari pajak itu 80-82%. Apalagi Pak Sujono tadi menambahkan KDM Danantara malah bisa penyertaan modal negara, Pak ya.
Jadi malah bukan Ya, nyetop, malah tambah menghabiskan, Mbak. Jadi ini kan, loh, sudah 82%, angka pokoknya naik, Mbak. Mbak. Ini naiknya, angka pokoknya naik karena beban belanjanya semakin naik, dan dari yang 7% tadi sumbangan dari sumber daya alam bisa naik lagi ke wajib pajak, bisa-bisa nanti bisa mendekati 90%, Mbak, pendapatan negara ini dari pajak, Mbak Iza. Jadi langkah yang harus kita lakukan, Mbak, kalau kita lihat, kalau bagi saya, Mbak, yang memahami sistem negara ini, itu memang rakyat harus dikembalikan lagi sebagai pemilik kedaulatan, Mbak. Memang harus ada amandemen, Mbak. Itu solusinya hanya di situ, Mbak. Selama tidak ada amandemen, ya kita hanya bisa seperti ini, mereka juga nggak peduli, yang penting programnya tetap jalan. Seperti tadi ada beberapa konten, Mbak, yang saya temukan, ya seperti kita itu kena sihir, Mbak. Jadi sebenarnya pajak ini alat penjajah kita, tapi kita tuh malah santai-santai, Mbak. Lah mungkin Pak Sujono tadi menjelaskan, ternyata kenapa kok santai-santai rakyatnya, karena ternyata lebih banyak yang di luar sistem, gitu, Pak, ya. Seperti itu, Pak Suja. Oke, siap, Pak. Nah, untuk episode kali ini terima kasih banyak kepada Pak Rinto dan Pak Sujono. Kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya. Nah, untuk teman-teman jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel ini supaya bisa berkembang lebih baik lagi. Nah, sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. terima kasih.